Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 SIB kelas B akan mempresentasikan tentang teknologi infrastruktur sistem informasi manajemen. Untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Firda Kurnia, NRP 010, Siti Aulia Majida, NRP 019, Salsabila Usra, NLP 025, Eva Rizka, NRP 034, Radini Hindi, NRP 036, Galuh Anandata, NRP 047, Omar Karisa Tabrizi, NRP 059, Elvandi Depa Nugraha, NRP 062, Anindya Gita P, NRP 089, dan Nadine Amirah, NRP 015. Yang pertama, saya Radini Vindi akan menjelaskan terkait definisi infrastruktur teknologi informasi. Next. Definisi infrastruktur teknologi informasi sendiri adalah kumpulan perangkat fisik dan lunak yang diperlukan untuk menjalankan atau mengoperasikan sistem informasi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Infrastruktur TI ini juga mencangkup serangkaian layanan di perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen dan terdiri dari kemampuan teknis dan manusia. Nah, serangkaian layanan ini diantaranya yang pertama yaitu layanan telekomunikasi yang menyediakan data, suara, dan video baik kepada karyawan, pelanggan, maupun supplier. Lalu yang kedua, layanan manajemen data yang sifatnya menyimpan, mengelola, menyediakan data perusahaan untuk keperluan analisis data. Dan yang ketiga, aplikasi software yang memberikan informasi terkait kapabilitas skala perusahaan seperti research perusahaan, perencanaan, manajemen hubungan pelanggan, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya adalah hubungan antara perusahaan, infrastruktur TI, dan kapabilitas perusahaan. Next. Layanan yang mampu diberikan perusahaan kepada pelanggan, pemasok, dan karyawannya adalah direct function atau fungsi langsung dari infrastruktur TI itu. Idealnya, infrastruktur ini harus mendukung strategi bisnis dan sistem informasi perusahaan. Sehingga ketika perusahaan memiliki strategi bisnis yang baik, strategi IT yang tepat, dan teknologi informasi yang mendukung, maka layanan dan infrastruktur TI ini dapat memberikan layanan kepada customer, supplier, maupun perusahaan itu sendiri. Next. Perkembangan infrastruktur TI. Nah, perkembangan infrastruktur TI ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu era purpose mainframe dan mini komputer sekitar tahun 1959, ditandai dengan penggunaan mainframe komputer secara meluas. Kemudian era yang kedua yaitu era personal komputer sekitar tahun 1981. PC ini mesin yang pertama kali diadopsi secara luas oleh kalangan bisnis. Next. Yang ketiga yaitu era klien atau server sekitar tahun 1981. Nah, dalam pemrosesan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu ada klien yang merupakan titik masuk pengguna, sedangkan server memproses dan menyimpan data bersama, menyajikan halaman web atau mengelola aktivitas jaringan. Nah, jaringan klien atau server multi-tier ini, seluruh jaringan diimbangi dengan tingkat server yang berbeda tergantung pada jenis layanan yang diminta. Next. Kemudian era enterprise computing di era 1992, di mana beralih ke standar jaringan dan software yang dapat mengintegrasikan jaringan dan aplikasi yang berbeda ke dalam infrastruktur dengan skala perusahaan. Kemudian cloud computing sekitar tahun 2000 sampai saat ini, di mana mengacu pada model komputasi yang menyediakan akses ke kumpulan sumber daya komputasi bersama, baik komputer, penyimpanan, aplikasi, dan layanan melalui jaringan. Kemudian ada penggerak perkembangan infrastruktur TI. Next. Pertama yaitu Moore's Law and Microprocessing Power, di mana pada masa Moore's Law dan Microprocessing Power ini terjadi peningkatan daya komputasi, penurunan biaya chip, dan penggunaan nanoteknologi, sehingga berdampak pada penurunan biaya chip itu tadi. Lalu yang kedua, next. Law of Mass Digital Storage, di mana jumlah data yang disimpan setiap tahun berlipat ganda. Karena setiap tahun informasi digital yang dihasilkan semakin banyak, sehingga penyimpanan yang dibutuhkan semakin besar. Sehingga bisa dilihat dalam grafik tersebut, terjadi peningkatan secara eksponensial jumlah penyimpanan per dolar tahun 1950 sampai 2016. Next. Dan yang terakhir, Metcalfe Law and Network Economics, di mana nilai atau kekuatan jaringan tumbuh secara eksponensial sebagai fungsi dari jumlah anggota jaringan. Biaya komunikasi melalui internet dan jaringan telepon ini ikut menurun secara eksponensial, sehingga memicu peningkatan pertumbuhan komunikasi dan komputasi di seluruh dunia. Next. Ya, selanjutnya saya Firda NRP 10 akan menjelaskan tentang apa saja komponen infrastruktur teknologi informasi.
Nah, di dalamnya ada 7 komponen utama yang dikoordinasikan untuk menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang koheren bagi perusahaan. Berikut komponen-komponennya. Nah, yang pertama ada platform perangkat keras komputer, yaitu meliputi PC desktop, netbook, laptop, komputer server. Nah, kalangan industri secara bersama-sama menyepakati bahwa Intel sebagai prosesor standarnya untuk kegiatan komputasi organisasi bisnis. Dengan pengecualian utama di pasar server yang dipegang oleh Unix dan Linux yang menggunakan prosesor buatan Sun Microsystem ataupun prosesor buatan IBM. Kemudian ada 3 produsen chip utama, yaitu Intel, AMD, dan IBM. Kalangan industri di seluruh dunia telah menghabiskan sebesar 448 miliar dolar untuk perangkat keras komputer ini. Kemudian yang kedua ada platform sistem operasi. 90% PC memakai sistem operasi Microsoft Windows untuk mengelola beraneka sumber dan kegiatan pada komputer, contohnya Windows 8, Windows 7, dan Windows Vista. Microsoft Windows menguasai 35% pasar sistem operasi server dan 65%-nya dipegang oleh Unix dan Linux sebagai server korporasinya. Yang ketiga ada aplikasi perangkat lunak perusahaan. Penyedia aplikasi perusahaan terbesar yaitu SAP dan Oracle. Perangkat lunak middleware dipasok oleh vendor seperti IBM dan Oracle. Untuk mencapai integrasi seluruh perusahaan di seluruh dunia telah menghabiskan sekitar 301 miliar dolar pada tahun 2013. Kemudian yang keempat ada pengelolaan dan penyimpanan data. Perangkat lunak database terkemuka adalah IBM, Oracle, dan Microsoft. Penyimpanan data fisik untuk sistem berskala besar didominasi oleh EMC Corporation, sedangkan untuk hard disk fisik dikuasai oleh Seagate, Maxtor, dan Western Digital. Nah, semua tweet, blog, video, email, dan kiriman di Facebook, serta data perusahaan tradisional, itu peningkatannya itu sebesar 1,8 zettabytes per tahunnya pada tahun 2011. Kemudian selanjutnya ada platform jaringan atau telekomunikasi. Terdapat beberapa penyedia perangkat lunak jaringan utama seperti Cisco, Alcatel-Lucent, Nortel, Jupiter Networks. Platform tersebut merupakan platform telekomunikasi biasanya digunakan untuk perusahaan telekomunikasi atau layanan telepon yang menawarkan suara dan konektivitas data, jaringan area luas, layanan nirkabel, dan akses internet. Vendor layanan telekomunikasi yang terkemuka termasuk AT&T dan Verizon. Yang keenam ada platform internet. Platform internet terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan manajemen untuk mendukung situs web perusahaan, termasuk layanan web hosting, router, dan kabel atau perangkat nirkabel. Pasar server perangkat keras internet terkonsentrasi di tangan IBM, Dell, Sun, dan HP atau Compaq. Tool pengembangan aplikasi perangkat lunak web utama disediakan oleh Microsoft. Yang terakhir ada jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem perangkat lunak menjamin infrastruktur yang baru dapat bekerja sama dengan infrastruktur yang lama milik perusahaan yang biasanya disebut dengan sistem warisan atau legacy system, dan menjamin elemen baru yang terdapat pada infrastruktur dapat bekerja sama satu sama lain. Perusahaan penyedia konsultan terkemuka antara lain Accenture, IBM Global Service, HP Enterprise Service, Infosys, dan Wipro Technologies. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang memegang pada setiap bidangnya. Yang sebagian besar tadi saya sudah sebutkan. Next. Nah, ini adalah tren perangkat keras atau hardware saat ini yang meliputi mobile digital platform atau platform digital seluler. Mobile digital platform ini sebagai media alternatif untuk komputer yang lebih besar atau PC yang dapat kita temui seperti smartphone, netbook, tablet, dan digital e-book seperti Kindle. Kemudian dari penggunaan ini
menjadi media yang penting bagi khususnya pelaku bisnis, karena di mana dan kapan saja mereka dapat menggunakan media tersebut untuk keperluan bisnis dengan para konsumennya. Kemudian yang kedua ada consumerization of IT atau dan BYOD atau konsumerisasi TI dan atau BOYD, yaitu bawa perangkat Anda sendiri-sendiri atau bring your own device. Kemudian dari perangkat ini merupakan sebuah teknologi informasi yang baru pertama kali muncul dan menyebar ke organisasi bisnis. Kemudian hal ini juga merupakan sebuah layanan perangkat lunak untuk para pelaku bisnis seperti pencarian Google, Yahoo, Gmail, Dropbox, dan lain-lainnya. Kemudian konsumerisasi TI pun memaksa kayak pelaku bisnisnya, khususnya perusahaan besar, untuk memikirkan kembali bagaimana cara mereka memperoleh dan mengelola peralatan dan layanan teknologi informasi. Kemudian yang ketiga adalah grid computing atau komputasi jaringan, yang sebagaimana melibatkan seluruh hubungan komputer jarak jauh secara geografis ke dalam satu jaringan untuk membuat komputer virtual dengan menggabungkan gaya komputasi semua komputer pada satu jaringan. Kemudian penyebab yang digunakan dari komputasi jaringan ini dalam suatu kasus bisnis itu biasanya melibatkan penghematan biaya. Jadi adanya penghematan biaya. Kemudian selain itu juga adanya kecepatan komputasi dan juga ketangkasan. Yang keempat ada virtualisasi, yang mana virtualisasi ini merupakan suatu proses menyajikan sekumpulan sumber daya komputasi atau penyimpanan data, sehingga semuanya itu dapat diakses dengan cara yang tidak terbatas oleh konfigurasi fisik ataupun juga lokasi geografisnya. Yang kelima ada komputasi awan atau cloud computing, yang merupakan sebuah komputasi yang mana pemrosesan komputer, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan yang disediakan sebagai kumpulan sumber daya virtual itu melalui jaringan terutama internet. Komputasi awan ini juga memiliki 3 jenis layanan. Yang pertama yaitu infrastruktur cloud sebagai layanan, yang kedua platform cloud sebagai layanan, dan yang ketiga cloud software as a service atau sebagai layanan. Yang keenam ini merupakan green computing, yang mengacu pada praktik dan teknologi untuk merancang, membuat, menggunakan, dan membuat komputer, server, dan perangkat terkait dengan monitor, perangkat penyimpanan, dan sistem jaringan. Kemudian dari green computing ini juga mengurangi konsumsi listrik pada komputer yang tadinya kita menggunakan seperti komputer PC dan diganti dengan laptop. Jadi itu bertujuan untuk mengurangi daya pemakaian listrik. Yang ketujuh ada high performance and power saving processor, yang dimana cara ini digunakan untuk mengurangi kebutuhan daya dan penyebaran perangkat keras. Kemudian melalui proses multi-core ini dapat meningkatkan kerja sehingga mengurangi konsumsi daya juga, dan pemrosesannya itu banyak tugas secara bersamaan yang lebih efisien. Dan yang terakhir ada komputasi otonom, yang mana upaya ini dilakukan oleh seluruh industri untuk mengembangkan sistem yang dapat mengkonfigurasi dirinya sendiri, mengoptimalkan dan juga menyesuaikan diri sehingga saat terjadi terhadap mereka itu dapat melindungi diri dari penyusup luar atau penghancuran diri. Jadi tidak dapat diakses secara maksudnya secara meluas, karena dari komputasi otonom ini tersebut terdapat akses untuk melindungi diri sendiri, jadi tidak dapat rusak. Seperti perlindungan virus dan firewall yang dapat mendeteksi virus di PC ataupun laptop. Selanjutnya adalah apa tren software atau perangkat lunak di saat ini. Beberapa tren software di saat ini yaitu yang ada yang bernama open source software atau sumber terbuka. Nah, dia ini seperti
sistem pengembangan yang dibuat oleh programmer untuk programmer lain. Jadi bukan dibuat oleh perorangan atau satu institusi yang jelas, tapi dia dibuat oleh sebuah programmer untuk programmer yang lain. Contohnya seperti Mozilla Firefox, OpenOffice, sama Apache Web Server. Yang kedua ada mashup dan aplikasi. Ini seperti biasa aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita atau di laptop kita yang bisa memberikan kita kemudahan untuk mengakses informasi-informasi tersebut. Setelah itu ada software untuk web. Yang ini contohnya kayak Java, HTML, atau browser. Ini juga software yang tools yang bisa membantu kita untuk memudahkan mencari informasi dan menyebarkan informasi tersebut. Lalu ada juga Service Oriented Architecture atau SOA. Nah, SOA ini adalah istilah yang menjadi tren di teknologi terbaru di dunia IT. Dia merupakan pendekatan dalam arsitek sistem di mana service yang ada, masing-masing sistem yang ada itu di dalam hal ini komponen-komponennya memberikan suatu jenis layanan atau bisnis service tertentu, seperti antara lainnya melakukan pembayaran, transfer pembayaran, mengecek status, bank, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada software outsourcing dan cloud service. Ini seperti yang ada di hardware. Cloud service itu yang dimana kita bisa menyimpan data dari internet. Jadi tidak harus satu server atau tidak harus satu sistem, tapi kita bisa menyimpan data itu di dalam internet. Ini gitu. Nah, selanjutnya, apa sih tantangan dalam mengelola infrastruktur dan solusi manajemennya? Membuat dan mengelola infrastruktur TI ini yang baik dan koheren sering menimbulkan banyak tantangan. Yang pertama seperti next. Ketika menghadapi platform dan perubahan infrastruktur. Seiring berkembangnya perusahaan itu kan bisa menyusut dan atau tumbuh, yang menyebabkan melampaui infrastruktur yang dimiliki sebelumnya. Maka solusinya TI harus fleksibel dan terstruktur. Kemampuan untuk memperluas, melayani lebih banyak pengguna. Skalabilitas mengacu pada kemampuan sebuah komputer, produk, sistem dalam memberikan jangkauan pelayanan kepada banyak pengguna tanpa mengalami hambatan. Terus, untuk perusahaan yang menggunakan platform komputasi mobile dan cloud computing perlu kebijakan dan prosedur baru untuk mengelola platform yang baru. Lalu ada perjanjian kontrak dengan perusahaan yang menjalankan cloud dan mendistribusikan perangkat lunak. Hal ini dilakukan untuk menjamin perangkat keras dan lunak tersedia ketika diperlukan dan memenuhi standar keamanan bagi informasi perusahaan. Yang kedua ada manajemen dan tata kelola. Masalah manajemen dan tata kelola yang sudah lama ada di antara manajer sistem informasi dan CEO adalah siapa yang akan mengontrol dan mengelola infrastruktur perusahaan. Nah, lalu ada pengaturan departemen IT. Yang itu ada dua, itu terpusat dan terdesentralisasi. Yang terpusat yaitu infrastruktur TI harus dikontrol dan dikelola secara terpusat dan keputusan dibuat oleh Departemen TI Pusat. Sedangkan yang terdesentralisasi yaitu setiap divisi yaitu unit bisnis dan departemen masing-masing bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuatnya. Lalu apakah hubungan pusat manajemen sistem informasi dengan manajemen sistem informasi unit bisnis? Dan selanjutnya bagaimana biaya infrastruktur dialokasikan pada masing-masing unit bisnis. Yang ketiga, membuat investasi infrastruktur yang bijaksana. Infrastruktur TI merupakan bidang penting dalam investasi perusahaan. Ini terkait dengan seberapa banyak dana yang harus dikeluarkan untuk investasi TI. Jika terlalu banyak investasi yang dikeluarkan untuk infrastruktur, maka akan banyak infrastruktur yang menganggur serta mengganggu kinerja keuangan perusahaan. Jika terlalu sedikit investasi, maka layanan bisnis yang penting tidak dapat diberikan, dan pesaing yang melakukan investasi dengan jumlah yang tepat akan mengalahkan perusahaan yang investasinya rendah. Lalu solusinya adalah tidak melakukan investasi yang kurang dan investasi yang berlebihan, karena dapat menghambat perusahaan kerja.
Lalu ada rent versus buy, adalah keputusan untuk membeli aset TI Anda sendiri atau menyewanya dari penyedia eksternal. Lalu ada total cost of ownership TCO model atau model total biaya kepemilikan. Dapat digunakan untuk menganalisis biaya langsung dan tidak langsung untuk membantu perusahaan menentukan biaya aktual yang sebenarnya. Lalu ada cloud computing, adalah cara berbiaya rendah untuk meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas. Tetapi perusahaan harus mengevaluasi opsi ini dengan hati-hati, mengingat persyaratan keamanan dan berdampak pada proses bisnis dan alur kerja. Yang terakhir ada outsourcing atau pemindahan pekerjaan dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut. Next. Lalu, apa saja komponen utama dari jaringan telekomunikasi dan teknologi jaringan utama? Next. Komponen utama dari jaringan telekomunikasi dan teknologi jaringan utama. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer itu terdiri dari 2 atau lebih komputer yang terhubung. Setiap komputer di jaringan berisi perangkat kartu jaringan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Media koneksi untuk menghubungkan komponen jaringan dapat berupa kabel telepon, kabel koaksial atau sinyal radio untuk telepon seluler, dan jaringan area lokal nirkabel. Lalu gambar di samping adalah jaringan komputer yang sangat sederhana, yaitu terdiri dari komputer, sistem operasi jaringan, yang berada pada komputer server khusus, lalu kabel wiring, yang menghubungkan perangkat saklar dan router. Lalu jaringan di perusahaan besar. Infrastruktur jaringan perusahaan besar menggunakan berbagai macam teknologi, yaitu terdapat ratusan jaringan area lokal terhubung ke jaringan perusahaan di seluruh perusahaan. Berbagai server yang kuat seperti situs web, intranet perusahaan, extranet, lalu sistem back. Lalu, salah satu masalah utama yang dihadapi perusahaan saat ini adalah bagaimana mengintegrasikan semua jaringan dan saluran komunikasi yang berbeda ke dalam sistem yang koheren, yang memungkinkan informasi mengalir dari satu bagian perusahaan ke bagian lain, dan dari satu sistem ke sistem lainnya. Dengan demikian, banyak jaringan komunikasi yang menjadi digital, dan berdasarkan teknologi internet akan lebih mudah untuk mengintegrasikannya. Next. Lalu kunci digital jaringan teknologi. Jaringan digital kontemporer dan internet didasarkan pada 3 teknologi utama, yaitu yang pertama komputasi klien atau server, penggunaan paket switching, dan pengembangan standar komunikasi yang banyak digunakan. Yang paling penting adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang disingkat TCP atau IP, untuk menghubungkan jaringan komputer yang berbeda. Yang pertama, komputasi klien atau server, yaitu klien terhubung melalui jaringan yang dikendalikan oleh komputer server jaringan. Server menetapkan aturan komunikasi untuk jaringan dan memberikan setiap klien alamat sehingga orang lain dapat menemukan di jaringan. Sebagian besar telah menggantikan komputasi mainframe terpusat. Lalu yang kedua, paket switching. Metode mengiris pesan digital menjadi parsel atau paket. Mengirim paket di sepanjang jalur komunikasi yang berbeda, dan kemudian memasang kembali paketnya di tujuan. Perpindahan paket lebih efisien menggunakan kapasitas komunikasi jaringan. Lalu TCP atau IP dan konektivitas. Protokol, aturan yang mengatur transmisi informasi antara 2 titik. Lalu terdapat standar umum di seluruh dunia yang menjadi dasar internet. Model referensi Departemen Pertahanan untuk TCP atau IP terdapat 4 lapisan. Yang pertama, lapisan aplikasi. Memungkinkan program aplikasi klien mengakses lapisan lain dan menentukan protokol yang digunakan aplikasi untuk bertukar data. Salah satu protokol aplikasi ini adalah Hypertext Transfer Protocol,
yang digunakan untuk mentransfer file halaman web. Lalu yang kedua, lapisan transportasi. Lapisan transportasi bertanggung jawab untuk menyediakan lapisan aplikasi dengan layanan komunikasi dan paket. Lapisan ini mencakup TCP dan protokol lainnya. Lalu yang ketiga, lapisan internet. Lapisan internet bertanggung jawab untuk pengamatan, perutaian, dan pengemasan paket data yang disebut datagram IP. Lalu yang keempat, lapisan kartu jaringan. Di bagian bawah model referensi, lapisan antarmuka jaringan bertanggung jawab untuk menempatkan paket dan menerimanya dari media jaringan, yang dapat berupa teknologi jaringan apapun. Next. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan. Next. Yang pertama, jaringan komunikasi. Jadi, ada dua cara untuk berkomunikasi pesan di jaringan. Yang pertama, menggunakan sinyal analog. Sinyal analog merupakan sinyal kontinu yang diwakili oleh bentuk gelombang terus-menerus yang melewati media komunikasi dan digunakan untuk komunikasi suara. Biasanya, perangkat analog yang paling umum adalah telepon, speaker di komputer, atau earphone iPod, yang semuanya menciptakan bentuk gelombang analog yang bisa didengar oleh telinga kita. Yang kedua, ada sinyal digital, merupakan sinyal diskontinu atau bentuk gelombang binar diskrit. Menggunakan sinyal analog dalam komunikasi dapat menyebabkan masalah. Sebagai contohnya, sulit untuk melakukan komunikasi jarak jauh karena distorsi sinyal, gangguan, dan lain-lain. Sinyal digital adalah solusi yang bagus untuk masalah ini, karena mereka dapat mengurangi terhadap distorsi. Oleh karena itu, sinyal analog diubah menjadi sinyal digital untuk komunikasi yang jelas dan akurat. Telepon digital, komputer, dan perangkat elektronik lainnya menggunakan sinyal digital. Next. Kemudian terdapat beberapa jenis jaringan. Yang pertama, local area networks. Jaringan ini dapat mencakup hingga jarak 500 meter setengah mil, digunakan biasanya di tempat yang mencakup jarak terbatas, biasanya satu gedung atau beberapa gedung dalam jarak dekat. Yang kedua ada campus area networks. Cakupannya yaitu hingga jarak 1000 meter atau 1 mil. Biasanya jaringan ini digunakan di kampus atau fasilitas perusahaan. Sebuah jaringan telekomunikasi yang memerlukan saluran sendiri yang berdedikasi dan yang meliputi jarak yang terbatas, biasanya satu gedung atau beberapa gedung di dekatnya. Yang ketiga ada metropolitan area networks. Cakupan area jaringan ini yaitu ada di kota atau daerah metropolitan. Jaringan ini juga mencakup daerah biasanya di kota atau pinggiran kota utama. Yang keempat ada wide area networks. Cakupan areanya bisa melintas negara atau dapat dikatakan global. Jaringan telekomunikasi yang menjangkau jarak geografis yang besar dapat terdiri dari berbagai kabel, satelit, dan teknologi microwave. Next. Kemudian ada transmisi dan kecepatan transmisi. Jaringan menggunakan beberapa jenis transmisi, media transmisi fisik, yaitu kabel twist pair, yang kedua ada kabel koaksial, dan yang ketiga ada serat optik dan media transmisi nirkabel. Kemudian kecepatan transmisi. Kecepatan transmisi jumlah total informasi digital yang dapat ditransmisikan melalui media telekomunikasi diukur dalam bit per detik. Satu perubahan sinyal atau siklus diperlukan untuk mentransmisikan satu atau beberapa bit. Oleh karena itu, kapasitas transmisi dari setiap jenis media telekomunikasi adalah fungsi dari frekuensi. Oleh karena itu, kapasitas transmisi dari setiap jenis media telekomunikasi adalah fungsi dari frekuensi.
Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sajakah jenis-jenis dari internet. Jenis-jenis dari internet sendiri ada kabel internet connection, itu saluran TV kabel dengan kecepatan 1-5 Mbps. Yang kedua adalah satelit. Jadi di satelit ini secara kecepatan tidak secepat seperti DSL dan kabel internet maupun T1 dan T2. Tetapi kelebihan satelit adalah dia dapat menjangkau untuk daerah-daerah yang terpencil seperti pedesaan atau daerah terluar dari suatu wilayah. Nah, setelah itu ada T1 dan T3. T1 dengan kecepatan 1,54 Mbps dan T3 dengan kecepatan 45 Mbps. Tapi kekurangan dari T1 dan T3 ini dia cukup mahal dan biasanya yang menggunakannya adalah pemerintah. Selanjutnya adalah IPv6 dan Internet 2. Internet Protocol volume 6 itu dengan yang pertama 128 bit dan yang kedua lebih dari 1 kuadrillion alamat. Nah, setelah itu internet kedua, yang pertama itu jaringan tingkat lanjut mewakili 350 universitas US, bisnis swasta, dan lembaga pemerintah yang bekerja dengan 66.000 institusi di seluruh Amerika Serikat dan mitra jaringan internasional lebih dari 50 negara, dan kecepatannya 100 Gbps. Yang selanjutnya adalah Internet Addressing and Architecture. Di sini yang pertama ada IP, Internet Protocol Address. Dia terdapat 32 bit, diwakili oleh 4 string angka mulai dari 0 hingga 255, dipisahkan oleh titik. Seperti contohnya alamat IP dari www.microsoft.com adalah 207.46.250.119. Yang kedua ada Domain Name System, DNS, itu mengubah IP address dengan nama dominan yang lebih mudah. Jadi kita dapat menggunakan langsung nama domainnya yang google.com daripada kita harus mengingat dari alamat IP-nya. Lalu yang ketiga ada 3 organisasi besar yang mengatur tentang internet ini sendiri. Yang pertama ada Internet Architecture Board. Dia bertugas sebagai menentukan struktur internet secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada Internet Corporation for Assigned Name and Number. Dia bertugas sebagai menetapkan alamat IP. Dan yang ketiga ada World Wide Web Consortium. Dia bertujuan menetapkan hypertext, markup, dan standar pengamanan. Dari tujuan ketiga organisasi ini adalah menjaga agar internet tetap bekerja seefisien mungkin sesuai dengan hukum dan aturan pada setiap negara. Yang selanjutnya, layanan internet dan alat komunikasi. Komputer yang terhubung ke internet memiliki akses ke berbagai jasa seperti email, chatting, dan pesan instan, grup diskusi elektronik, telnet, file transfer, protokol, dan World Web. Yang kedua ada Voice over IP, atau disingkat VoIP. Itu berfungsi untuk mengirimkan suara informasi dalam bentuk digital menggunakan paket switch. Di sini voice over lumayan sangat berpengaruh ya untuk penghematan. Dia dapat menghemat sekitar 20-30% anggaran dana yang dianggarkan. Yang kedua ada Unified Communication, itu mengintegrasikan suara, data, email, dan konferensi. Yang ketiga ada Virtual Private Network, atau yang biasa disebut VPN. VPN sendiri jaringan pribadi aman yang terenkripsi yang telah terkonfigurasi dalam jaringan publik. Di sini VPN itu merupakan jaringan private yang sekiranya data di dalamnya tidak dapat dibuka sembarang orang. Jadi yang kedua ada Point to Tunneling Protocol. Di sini tunneling sendiri itu adalah proses dienkripsi dan dibungkus di dalam paket IP agar isi dari data tersebut tidak dapat terbaca sembarang orang.
Yang selanjutnya ada the web. The web sendiri itu ada hypertext. Hypertext sendiri ada hypertext markup language HTML, hypertext transfer protocol HTTP. Nah, di sini terbungkus menjadi sebuah uniform resource locator atau URL. Nah, di sini contohnya seperti http www.megacorp.com content feature 082602. Jadi di sini HTTP sendiri itu protokol yang dipakai untuk membuka webnya, dan sedangkan www.megacorp.com itu nama domainnya. Konten dan feature sendiri itu jalur yang mengidentifikasi di mana server web domain disimpan, dan 082602 HTML merupakan nama dokumen dan format beserta isi-isinya. Yang selanjutnya ada web server. Di sini adalah perangkat lunak untuk mencari dan mengelola halaman web yang disimpan. Terdapat dua perangkat yang lebih digunakan banyak masyarakat. Yang pertama adalah APEC HTTP, itu menguasai sekitar 65% pasar, dan yang di posisi kedua adalah Microsoft Service, sebesar 15% pengguna pasar. Next. Selanjutnya, saya Eva Rizka akan menjelaskan mengenai bagaimana internet bisa mendukung komunikasi dan e-bisnis. Next. Jadi, penggunaan internet dalam bisnis sekarang ini mengalami perkembangan dari yang awalnya pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi strategi bisnis, seperti contohnya pemasaran, penjualan, dan customer service atau pelayanan pelanggan. Internet ini mendukung komunikasi dan kerjasama global antara pelanggan, konsumen, pegawai, penjual, dan rekan bisnis yang lain. Selanjutnya, internet juga memungkinkan orang dari organisasi atau lokasi yang berbeda dapat bekerja sama sebagai satu tim virtual untuk mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan memelihara produk atau pelayanan. Dengan adanya internet ini, memungkinkan sebuah aplikasi elektronik commerce atau EC dapat digunakan pada jaringan global dan biasanya dilengkapi dengan aplikasi pemrosesan pesanan secara online, Electronic Data Interchange atau EDI, untuk mengirim dokumen bisnis, dan keamanan sistem pembayaran Electronic Fund Transfer atau EFT. Akibat adanya internet ini, pemasaran terhadap perusahaan, produk, dan pelayanan konsumen menjadi proses yang interaktif. Situs web perusahaan yang bukan hanya sekedar menyajikan katalog produk dan media promosi, melainkan dapat digunakan untuk berdialog, berdiskusi, dan berkonsultasi dengan konsumen secara online. Bisa juga membuat bulletin board, questionnaire elektronik, mailing list, dan pengiriman surat elektronik. Sehingga konsumen dapat dilibatkan secara langsung dalam perencanaan, pengembangan, pemasaran, dan penjualan produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa saja teknologi dan standar utama untuk wireless networking, communication, and internet access. Next. Seperti yang kita tahu, sistem seluler atau perangkat seluler yang memiliki sistem seluler pertama kali dimunculkan internet 2G, atau yang seperti kita tahu ada CDMA yang khususnya berada di United States only, terus ada GSM yang menggunakan sebagian dari dunia, terus AT&T dan T-Mobile. Selanjutnya ada generasi ketiga atau 3G networks yang identifikasinya adalah mencapai kecepatan 144 Kbps sampai 2 Mbps. Yang kedua, bisa digunakan untuk mengakses internet. Yang selanjutnya ada generasi keempat atau 4G networks, yang identifikasinya adalah yang pertama bisa mencapai kecepatan internet hingga 100 Mbps lebih. Yang kedua, bisa digunakan untuk mengakses video internet. Yang ketiga, bersifat jaringan LTE. Yang kelima, generasi kelima, itu
identifikasinya adalah yang pertama bisa mencapai kapasitas gigabit, yang kedua untuk saat ini, generasi kelima sedang dalam pengembangan dan penerapan uji awal. Next. Selanjutnya ada wireless computer networks dan internet access. Yang pertama ada Bluetooth 802.15 yang memiliki karakteristik dapat terhubung hingga 8 perangkat di area 10 meter. Yang kedua, sistem Bluetooth menggunakan komunikasi berbasis radio berdaya rendah. Yang ketiga, berguna untuk jaringan pribadi atau untuk mengirimkan data dari perangkat ke pemancar lain. Yang selanjutnya ada Wi-Fi 802.11. Yang pertama, karakteristiknya adalah digunakan untuk wireless LAN dan wireless internet access. Yang selanjutnya ada Wi-Fi tipe hotspot atau yang artinya satu atau lebih titik akses di tempat umum untuk memberikan jangkauan nirkabel maksimum untuk area tertentu. Namun untuk Wi-Fi ini memiliki fitur keamanan yang lemah. Hasilnya ada WiMAX 082.16 yang spesifikasinya adalah jangkauan akses nirkabel bisa sejauh 31 mil dan sayangnya WiMAX ini harus membutuhkan antena WiMAX. Lanjut. Berikut cara kerja Bluetooth Network atau BAN. Bluetooth memungkinkan berbagai perangkat termasuk ponsel, keyboard, nirkabel, mouse, PC, dan printer berinteraksi secara wireless dengan masing-masing 10 meter jaraknya. Sebagai tambahannya, link yang ditampilkan oleh Bluetooth bisa digunakan mengirim dari PC ke PC yang lain. Lanjut. Yang kedua adalah cara kerja wireless LAN. Ponsel, laptop, komputer dilengkapi dengan jaringan kartu antarmuka yang tertaut ke titik akses. Kemudian jalur akses menggunakan gelombang radio yang mengirimkan sinyal jaringan dari jaringan kabel ke adapter klien, sehingga mengubah file mereka menjadi data. Adapter klien tersebut kemudian mentransmisikan kembali data dari ponsel perangkat ke akses titik yang meneruskan data ke jaringan kabel. Lanjut. Kemudian yang ketiga adalah Radio Frequency Identification atau RFID. Memiliki spesifikasi yang pertama menggunakan medan elektromagnetik untuk secara otomatis mengidentifikasi dan melacak tag yang dilampirkan ke objek. Tag RFID terdiri dari transponder radio kecil, yaitu penerima dan pemancar radio. Tag mengirimkan sinyal radio jarak pendek ke RFID khusus, yang kemudian mengirimkan data melalui jaringan ke komputer untuk diproses. Tag pasif diberi daya oleh energi dari gelombang radio interogasi pembaca RFID. Kemudian untuk tag aktif didukung oleh baterai dan dengan demikian dapat dibaca pada jarak yang lebih jauh dari pembacaan RFID, bahkan hingga ratusan meter. Yang terakhir yaitu RFID biasa digunakan untuk automate collection dan melacak barang dalam rantai pasokan. Lanjut. Berikut cara kerja RFID. Yang pertama, microchip menyimpan data termasuk nomor identifikasi yang kemudian antena mengirimkan data ke pembaca RFID reader. Selanjutnya, antena terus bertransmisi ketika merasakan tag. Hal itu membuat tag menerjemahkan data, kemudian tag mengirimkan data ke sistem host melalui koneksi kabel atau nirkabel. Selanjutnya, untuk host komputer memproses data dari tag yang telah dikirim oleh pembaca. Lanjut. Yang selanjutnya ada wireless sensor network. Yang pertama, jaringan ratus atau ribuan perangkat nirkabel yang saling berhubungan. Yang kedua, digunakan untuk memantau keamanan gedung, mendeteksi zat berbahaya, dan lainnya. Yang ketiga, perangkat memiliki pemrosesan, penyimpanan, serta sensor dan antena frekuensi radio bawaan, yang kemudian memerlukan baterai berdaya rendah, tahan lama, dan kemampuan untuk bertahan di lapangan tanpa perawatan, hingga sumber utama dari wireless sensor network ini berasal dari big data, yang kemudian memicu tumbuhnya Internet of Things atau IoT. Lanjut. Cara kerja dari wireless sensor network yang pertama yaitu lingkaran kecil yang mewakili not tingkat yang lebih rendah dan lingkaran yang besar mewakili not tingkat atas. Kemudian not tingkat yang lebih rendah meneruskan data satu sama lain atau ke
tingkat yang lebih tinggi sehingga mengirimkan data lebih cepat dan mempercepat kinerja jaringan. Lanjut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.